Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, dan selamat hari Minggu. Sudah nasib saya adalah kata-kata yang kadang terdengar ketika seseorang mengungkapkan ada kejadian yang tidak bisa ditolaknya. Ada takdir, ada nasib, ada kehendak Tuhan yang tidak bisa diubah selain diterimanya dengan pasrah. Dan biasanya ungkapan itu untuk mengatakan satu kejadian atau peristiwa yang buruk, yang tidak menyenangkan. Bahwa ya sudah ada garis hidup yang memang Tuhan mau tunjukkan dan kemudian kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Lalu apakah ia ada konsep nasib di dalam iman Kristen? Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 3a mengatakan, "Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama." Nasib semua orang sama, kata kitab Pengkhotbah. Bahkan dalam ayat yang kedua, kitab Pengkhotbah mengatakan nasib orang yang baik dan jahat sama. Nasib orang yang fasik maupun orang yang benar sama. Nasib orang yang hidupnya kudus maupun tidak kudus sama. Nasib orang yang rajin beribadah maupun orang yang malas untuk beribadah juga sama. Nah, apa yang sebenarnya kitab Pengkhotbah sedang bahas ketika dia berbicara tentang nasib di dalam ayat-ayatnya? Di dalam ayatnya yang keempat, kitab Pengkhotbah melanjutkan, "Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Ungkapan kitab Pengkhotbah ini sedang berbicara tentang kematian. Ya, nasib yang tidak bisa ditolak oleh manusia, yaitu kematian. Bahwa kematian adalah sebuah nasib, takdir, kehendak Tuhan, garis hidup semua manusia dan bahkan semua makhluk yang hidup di dunia ini. Bahwa semua hal yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Di bawah matahari ini adakah orang yang ditentukan Tuhan hidupnya akan berhasil, lalu ada yang gagal? Ada orang yang ditentukan Tuhan hidupnya akan bahagia dan ada orang yang sengsara. Ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan menciptakan setiap kita, manusia dan semua makhluk hidup dengan tujuan yang baik. Tuhan menempatkan kita kepada jalan kehidupan. Lalu yang menjadi sebuah persoalannya adalah bagaimana cara kita menjalankan kehidupan yang Tuhan telah berikan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk mengambil pilihan-pilihan dan menetapkan keputusan-keputusan bagi hidup kita dan keluarga kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir dengan hikmat, mencari keputusan yang terbaik ketika kita berhadapan dengan berbagai situasi yang ada dalam hidup kita. Apakah kita mau mengerjakan usaha A atau usaha yang B? Apakah kita akan menikah dengan si C atau menikah dengan D? Ada banyak hal dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat pilihan yang ada dan mengambil keputusan. Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan. Namun dalam kehendak bebas itu tentu ada sikap bertanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita pikirkan dengan seksama. Ingatlah, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai dalam kehidupan kita. Maka ketika kita Pengkhotbah berbicara tentang nasib, kita Pengkhotbah berbicara tentang sebuah nasib yang tidak dapat ditolak, sebuah takdir manusia dan semua makhluk yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu kematian. Namun bagaimana kita mengisi kehidupan kita, maka itu berada di dalam tangan kita masing-masing. Dan tangan kita yang kita percaya ada di dalam genggaman dan penyertaan serta hikmat yang Tuhan mau untuk kita pahami.
Dan karenanya ibu bapak sekalian, kita pengkhotbah kemudian melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kita pengkhotbah mengajak kita untuk melakukan semua hal di bawah matahari dengan mengingat Tuhan yang ada di atas matahari. Tuhan yang akan menolong setiap orang yang mau berusaha dalam hidupnya. Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan yang mampu untuk melakukan keajaiban di dalam kehidupan setiap orang-orang yang setia dan mau mendengar kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, berusaha seoptimal mungkin melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dan bergembira menghadapi semua jalan hidup yang kita lewati. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa. Tuhan memberikan kita hikmat dan kegembiraan untuk menjalankan semua jalan hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pemilihan penatua baru dan persiapan Natal. Kita sudah memasuki bulan November. Biarlah kiranya semua proses yang ada dalam pemilihan penatua maupun juga persiapan-persiapan Natal di seluruh gereja Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kita doakan. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam setiap jalan kehidupan kami di bawah matahari ini, kami mengalami banyak hal suka dan duka. Ada hal yang menyenangkan dan mengecewakan. Ada hal yang mudah maupun yang sulit. Tuhan, biarlah dalam semua pengalaman kami dalam dunia ini, kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang mendampingi dan menguatkan kami. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup kami dan menjalankan konsekuensi dari setiap apa yang kami putuskan dalam hidup kami bersama keluarga kami, bersama teman, saudara, kerabat, bahkan dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan, Kau yang juga kiranya terus menuntun kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau percaya bahwa kami akan mampu melewati segala sesuatunya dengan baik ketika kami bersama-sama saling menopang dan menguatkan. Tuhan, kami berdoa untuk istirahat kami malam hari ini. Juga esok hari ketika kami bangun, biarlah ada semangat dan kekuatan dan kegembiraan yang baru yang akan kami miliki. Dan kami percaya bahwa semua jalan hidup kami akan menjadi baik ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita menutup hari ini dengan berpikir, saya adalah orang yang gagal, maka gagallah kehidupan kita. Namun jika kita menutup hari ini dengan berpikir, saya adalah orang yang diberkati Tuhan, maka penuh dengan rasa syukur dan sukacitalah kita. Dan esok hari kita akan bangun dengan kehidupan yang akan lebih baik kita jalani. Selamat malam dan Tuhan memberkati.